ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata-kata kau pendek, Pak. Tapi rupanya senjata ampuh bagi Nabi. Ketika Nabi pindah ke Madinah, kenapa orang Ansor itu dengan orang Muhajirin itu, penduduk kota Makkah yang datang ke kota Madinah, kemudian diagi lahan tanah, Pak. Begitu jasa orang Madinah itu. Dikasih Nabi lahan untuk tempat tinggal, tanah untuk orang-orang yang datang dari kota Makkah. Pertama yang dilakukan Nabi itu membangun masjid. Di situ orang berkumpul, bersilaturahmi, bertatah krama. Jadi masjid ini karomah nih, Pak. Kalau di rumah boleh katakan kita tidak pernah duduk. Paling-paling berdekatan rumah saja, Pak. Tapi kalau di masjid kita bisa bersalaman, bersilaturahmi. Maka terjalinlah hubungan antara kita sesama kita bertetangga. Masjid pertama dibangun. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi itu ifsya'us salam, menebarkan ucapan salam. Sepele, Pak. Awak saja di RT ko mengumpul piti 1000, kadang-kadang rumit, Pak. Ini Nabi membudayakan iza laqaitum muslim fasallimu alaihi. Kalau kalian bertemu sesama muslim, maka ucapkan assalamualaikum. Dilakukan orang tu, Pak. Itu makanya orang Madinah, orang yang datang dari kota Mekah menjadi satu. Pertama masjid, yang kedua salam. Siapa yang pertama membuat? Siapa yang membuat pertama sekali assalamualaikum? Yang pertama membuat adalah Nabi Adam. Seketika Nabi Adam itu sudah dibentuk, ya Adam, izhab anta. Pergi engkau menemui para malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasallim alaihim, ucapkan salam kepada mereka. Datanglah Nabi Adam kepada para malaikat, assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang dibudayakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Makanya ini tak boleh dirubah-rubah. Ibadah atau kifi, ibadah yang tertikat, tak boleh dirubah-rubah. Harta warisan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jangan dirubah-rubah. Kita tak ada, Pak, undang-undang yang memayunginya. Setiap masuk ke kantor-kantor wajibkan mengucapkan salam. Ya kalau lah mau deko awak pakai apa, Pak, baca dulu. Corona baru, Pak, mikron masuk leh. Nan patang pakai masker, nan katibo pakai karung awak boleh, Pak. Rasulullah pernah meminjam baju dari orang Yahudi. Seketika ada orang Yahudi sakit, ada Rasul. Rasul melihat mereka, Pak, pergi ke rumahnya. Jadi Nabi itu juga bersilaturahmi dengan orang-orang non-Islam. Dalam hal-hal yang lain bermuamalah, jual beli, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Bagaimanakah kita dalam konteks Indonesia hari ini? Kalau kita agak syadid mutasyadid, agak sempit segala yang berhubungan dengan orang-orang yang non-Islam, nanti akan mempersempit perilaku kita, tindakan kita, atau langkah-langkah kita. Seketika sahabat pergi ke Bani Quraizo, apa kata Nabi? Kalau kalianlah tiba di Bani Quraizo, di situ banyak orang-orang tidak Islam. Fala tabda'uhum bisalam. Maka kalian jangan pertama sekali mengucapkan salam. Wa iza sallama alaikum, kalau seandainya mereka nanti mengucapkan salam kepada anda, jawablah wa alaikum. Tapi tidak ada sambungnya, Pak. Cukup situ saja. Tidak ada warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh mengucapkan salam kepada mereka atau mereka mengucapkan salam kepada kita? Dijawabkah? Sudah sepakat ulama, kalau seandainya ambo mengucapkan salam ke bapak-bapak, ibu-ibu, kalau satu orang menjawab, hutang habis. Tapi kalau seandainya semuanya tidak menjawab, kasodoh-sodohnya, kata orang kampung kami, mendapat dosa. Kalau kita satu-satu, itu hukumnya fardu ain. Kalau fardu ain sama tu sembahyang, Pak. Salam orang tidak dijawab, berdosa kita. Orang di kantor nak tanggung hebatnya. Assalamualaikum. Tapi tiba di rumah,
Apalagi kalau terjadi seketik awak dengan orang rumah bercakap, painya ndak tentu saya dah. Bahkan pintu bampen kan, tum. Nyo awak kau memang begitu pak. Ya. Kan ndak bercakap, ndak ada dah. Pasti ada bercakap. Kalau ada ibu-ibu apa-apa, ambolah 70 tahun, Ustaz ndak pernah kami cakap sekali juga dah. Ndak percaya ambo. Man sarrahu ala yajid asyaiton. Siapa yang di rumahnya tidak diserobot setan, baik to'aman wa mabitan, baik laluknya maupun makanannya, maka iza dakhala baitahu fal yusallim, maka hendak lainnya mengucapkan salam seketika masuk ke rumah. Anak-anak diajar mengucapkan salam. Apalagi kalau ibu-ibu disambutlah suami kau dengan paspah, salim. Dalam tangan suami itu ucapkan salam. Tu pakailah muah. Rupanya salam tu punya nilai, Pak. Kalau kita budayakan dalam rumah.